Siska, Mana jangan selama ini. Ke Siska, istrinya, kamu. Siska ini suami. Dia selama ini cuekin aku, Pak. Mana aja dia selama ini. Gak bisa. Lama. Jadi kamu kepala rumah tangga, mesti siap. Sabar ya. Ya, selamat malam pemirsa dan selamat malam penonton di studio RCTI. Akhirnya kita berjumpa dari acara yang memang kita nantikan cukup lama karena promosi kita cukup lama. Ini adalah acara Masihkah Kau Mencintaiku? Ya, pemirsa, kita tercengang setelah mendapatkan fakta bahwa hampir sepertiga pernikahan atau perkawinan di seluruh dunia berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Ya, dan ironisnya semua perpisahan itu biasanya hanya dipersoalkan dengan masalah yang begitu biasa-biasa saja. Ya, sepele-sepele saja. Sepele banget. Komunikasi yang sudah tidak nyambung. Betul, kecemburuan yang berlebihan. Tuduhan-tuduhan yang berlebihan, ya. Iya, betul. Dan kita bermaksud acara ini agar bisa menolong dan juga menjadi pelajaran bagi kita bersama sebelum kita mengambil keputusan yang kadang-kadang berakibat fatal. Ya, Kita betul akan sekali. mengajak pemirsa, Dian. Ini adalah gambaran dari dua keluarga ya yang sudah hadir di studio. Mereka besanan sebenarnya, Besanan, ya. betul, Dan iya. putra-putri mereka sudah berpisah rumah karena hanya hal yang sangat sepele. Iya, Kita kita lihat lihat dulu ya. saja bagaimana persoalan yang dihadapi oleh kedua pasangan ini berikut ini. Setelah 11 tahun saya menikah dengan istri saya dan ya alhamdulillah mempunyai anak satu yang ya sangat cantik lah. Waktu itu memang kita sangat bahagia karena di mana ya saya sering bawa anak saya liburan, berenang, ya kemanapun pasti saya ajak anak dan istri saya. Tapi akhir-akhir ini saya merasa apa ya, jadi kayak ada rasa kurang gitu senang dan yang saya bingungkan dia kepingin berpisah dengan saya. Gara-garanya saya lupa ulang tahun dia. Wajar dong kalau saya minta diperhatiin. Cuman hanya gara-gara lupa ulang tahunnya. Apa saya salah? Ya, bagi saya kan ulang tahun itu sesuatu yang bersejarah. Wajar kan? Seandainya saya lupa karena kesibukan saya memang terlalu banyak. Dia itu sepertinya lebih sayang dan lebih perhatian sama ibunya. Sah-sah saja saya lebih membela ibu saya. Karena saya lebih, satu, dia melahirkan saya. Kalau memang dia pikir dia itu ibunya, ibu yang telah melahirkan dia, merawat dia, dan harus diperhatikan. Ya, mestinya dia sadar dong. Aku kan juga merupakan seorang ibu. Tapi yang saya nggak suka dari dia tuh, dia kepingin berpisah dengan saya. Loh, maksud kamu apa? Wow. Mas Helmi, sebenarnya ini adalah Masya satu Allah. dilema yang paling sering dihadapi oleh Ya, seorang laki-laki. betul, Kalau betul. harus memilih antara ibu atau istri. Ya, tapi bukan itu saja. Sebenarnya persoalannya lebih sepele lagi menurut saya sebenarnya. Iya. Jadi ini sang suami lupa mengucapkan ulang tahun kepada istrinya, katanya udah berulang-ulang dan Mereka ini kan sudah 10 tahun menikah ya Mas ya? 10 tahun menikah, lebih dari 10 tahun Lebih dari 10 sebenarnya. tahun dan mereka sudah punya putri. Saya jadi berpikir kira-kira berapa kali ya dia lupa mengucapkan ulang tahunnya ya Mas? Baik, nanti kita cek kalau dia Kita datang. cek Ya, aja, baik. ya. Tapi sebelum itu sudah hadir dua keluarga yang akan mengawal putra-putri atau pasangan suami istri ini. Barangkali Dian bisa diperkenalkan sebelah Oke. kiri ada siapa Dian? Kita langsung saja dari keluarga sang suami ada Pak Tio. Selamat malam Pak Tio. Terima kasih Pak Tio sudah hadir di studio, sudah mau sharing. Ya, kemudian juga ada Ibu Yuli. Apa kabar Ibu? Baik. Dan ini ada Sandy. Sandy ini adalah kakak, Kakak. dari Dedi, betul? Dedi. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk Ya. keluarga dari sang suami. Dan di sebelah kanan saya Dari keluarga Siska atau sang istri, ayahnya adalah Pak Yanto. Selamat malam Pak. Kemudian ibu dari Siska adalah Ibu Linda. Selamat malam Bu. Ya, selamat malam Ibu. Terima kasih sudah hadir di studio. Ya. Kemudian kita sudah kenal. Ini ada Siska. Selamat Istri. malam Siska. Malam, Siska. Kak Gian. Dan Dan- samping Siska ada sepupu ya. Sepupunya. Kaila. Kaila. Dian, langsung kita panggil ini dia, sang suami yang dituduh tidak punya perhatian kepada istrinya. Lupa terus ngucapin ulang tahun. Kita kepengen tahu mana orangnya. Ini dia, Dedi.
Ya, Dedi. Ini Dian Itami. Anda Hai, Pak. tegang banget kayaknya. Udah berapa lama sih keluar rumah? Ya, 2 minggu? 2 minggu, Mas. Udah kangen? 2 minggu. Iya. Nggak Istri apa-apa. biasanya lebih tabah. Kalau suami Iya. 2 minggu nggak bersama biasanya udah Gak persoalan. apa-apa Mas Dedi, malam ini kita berkumpul mudah-mudahan bisa memberikan solusi atau jalan keluar buat Mas Dedi. Baik, kita persilakan ini ayah ibu Anda ya dan silakan. kakaknya, silakan. Sabar ya nak ya. Saya- Ya, Pak. Menghadapi semua ini dengan ya. Sabar ya, Dek. Ya. Iya. Oke. Jangan nggak adil dong, ke sana juga dong. Ini keluarga istri Anda, ini ayah mertua Anda. Sabar ya. Ya, kita Sabar ya. Kami suami harus sabar ya. Jangan emosi. Itulah yang memang harusnya. Iya. Mana jangan selama ini. Ke istrinya, Kamu. Siska, ini suami. Dia selama ini cuekin aku, Pak. Mana aja dia selama ini. Sini aja dulu, sini. Jadi kamu kepala rumah tangga, mesti siap. Sabar ya. Selalu. Dengar sabar. Enggak sekali 2 kali. Ya. Terus lupa. Iya. Mas Malu Dedi, kita Mas Dedi sama bisa orang. tolong Kita bantu keluarga sini sebentar. berpendidikan, Ibu, Sabar dulu, Ibu, Bu, ya. sabar ya. Aduh. Gideon, Oke, Gimana? Mas Dedi sebelum kita menggali lebih jauh lagi persoalan yang dihadapi oleh Mas Dedi dan juga Mbak Siska, kita perkenalkan dulu Mas Helmi. Malam ini Ya. kita juga ada 2 orang yang pastinya akan memberikan nasihat, memberikan input, 2 advisor masukan, ya. yaitu 2 Semoga akan advisor berhasil kita. baik. Mudah-mudahan. Yang pertama langsung saja diperkenalkan ya Mas. Yang Silakan. pertama ada Mbak Resita. Selamat malam Mbak. Malam, Mbak. Ya, selamat malam. Mbak Resita ini sudah 40 tahun menikah, kemudian tetap berbahagia sampai sekarang. Jadi Tetap cantik. mungkin tetap cantik. Mungkin karena berbahagia jadi cantik terus ya, Mas. Makanya Mbak Re ini mungkin akan berbagi pengalamannya selama berumah tangga kepada kita semua yang masih muda-muda. Ya, beliau ini adalah konselor ya. Banyak sekali yang datang kepada beliau untuk berdiskusi tentang hal-hal tentang rumah tangga Oh seperti gitu. ini. Kalau Dan misalnya kita saya mau menikah gitu, saya konselingnya sama lagi. menikah. Kan kalau misalnya, Oh, jangan lagi kalau. dong Mas. Oke, Dan kemudian yang kedua. berikutnya ada Ibu Winarini Wilman. Beliau ini adalah seorang psikolog. Malam, Mbak Wina, Selamat malam Mas Ibu Helmi. Wina. Sebenarnya apa yang terjadi nih, Bu? Yang terjadi adalah perbedaan persepsi tentang apa yang penting dan tidak penting di dalam perkawinan. Oke. Oh, Kadang-kadang itu penyebab ya. iya. Kecil-kecil aja. Mbak Re, mungkin ada pandangan? Satu ego yang sangat besar, yang lebih mengutamakan ego. Dan juga di dalam perkawinan seyogyanya sudah mulai berubah. Ada yang ego, ada yang emosi nih. Gado-gado, Gado-gado. Gado-gado. campur aduk. Oke. Oke, semoga kita bisa mengatasin ya. Iya. Anda tetap mau, belum tahu juga? Wow. Udah pasrah. Wow. Ini benar ya, perempuannya emosi, suaminya kadang-kadang ya udah terserah lu deh. Itu yang terjadi. Tapi kita masih berusaha ya Dian ya. Iya betul Mas Helmi. Ya semoga kita berhasil. Namun jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah ini masih dalam acara Masihkah Kau Mencintaiku? Baiklah pemirsa dan juga penonton di studio, kita masih di acara Masihkah Kau Mencintaiku? Ya, dan kita kehadiran sepasang suami istri yang sekarang sedang berpisah. Mereka tepatnya pisah rumah. Ini adalah Dedi dan istrinya Siska. Siska marah besar, kenapa? Karena Dedi berulang kali dan berkali-kali maksud saya lupa untuk mengucapkan ulang tahun kepada istrinya. Baik, kita mencoba mendamaikan mereka melalui acara ini. Yang jelas aturan mainnya sangat-sangat sederhana. Kita tidak mau complicated. Misi kami agar mereka bisa bersatu kembali. Iya. Apakah kami berhasil? Anda harus menyaksikan kami sampai akhir ya. Iya. Dedi sang suami sudah mengikuti diberikan, ya, psikotes. sudah mengikuti psikotes. Ribuan Iya. soal kami berikan dan beberapa soal itu mengulang sehingga kita lock jawabannya dan dia sudah tidak bisa bohong. Ya. Dan nanti
jawaban itu akan kita cocokkan dengan jawaban sang istri atau Siska. Tiap jawaban yang cocok, mereka akan mendapatkan hadiah. Tapi sebenarnya hadiah tidak menjadi penting dalam permainan. Yang penting mereka bisa sadar. Dan mereka bisa mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam isi hati mereka yang paling dalam. Baik, kita lihat bagaimana suasana pada saat Dedi mengikuti tes tersebut.